minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi dharain amin. Bab tusai utawi iki iku bab kang bangsa songo. Wa fihi lan iku ing dalem tusai khamsu mawa'idha utawi 5 pira-pira pitutur. Wahidatun utawi kang siji iku khabarun rupa hadis, wal baqi utawi kang sekerine iku atharun dawuh sahabat. Al maqalatul ula utawi maqalah kang pertama iku qala dawuh sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Auha paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila Musa bin Imran dateng Nabi Musa bin Imran fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Inna ummahatil khotoya rupane dawuh inna ummahatil khotoya sak temene pira-pira pokoke keluputan iku salasun ana telu. Al-kibru rupane takabur kemedi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al-kibru utawi sifat sombong iku batarul haqqi nolak perkara kang hak, wa ghamtun nasi lan ngino menungso, ai raddul haqqi tegese nolak barang kang hak, wahtiqarun nasi lan ngino menungso. Waman utawi sapa wonge iku nadzara ning aliman ila nafsihi maring awak dhewe neman bihaini ta'zimi kelawan peninggal ngagungake, wa ila ghairi lan maring liyane man bi'ainil istisghari lawan peninggal milang-milang cilik, fahuwa mongko utawi man iku minal mutakabbirina setengah saking pira-pira wong kang takabur. Wal hasadu lan sifat hasad qala dawuh sapa Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, laisa ora iku fi khisalis syarri ing dalem pakerti kang ala, aqdilu kang bandingi apa khisal minal hasadi tinimbang hasad, yaktulu mateni apa sapa al hasidu wong kang hasad dengki, qabla ayyasila ing dalam sadurunge yen to tumeka sapa hasid ilal mahsudi maring wong kang den drengkeni. Wal khirsulan sifat loban utawa rakus ala dunya ing atase dunya. Qala dawuh sapa Malik bin Dinarin, Malik bin Dinar rahimahullah, idza saqama nalikane lara apa al badanu badan, lam yanjah mongko orang labeti fihi ing dalam badan apa ta'amun panganan wala syarabun lan ora
inuman wala naumun lan ora turu wala rohatun lan ora istirahat. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono al badan al qalbu utawi ati idza ghalaba nalikane ngelindih alaihi ing atase qalb apa hubbud dunya temen dunya lam tangfa'hu mongko ora manfaati ing qalb apa al mau'izatu pitutur. Fanasya'a mongko cukul timbul min hadza king salasa ai salasa apa sittatun perkara 6 fasirna mongko dadi apa salasah ai as-salasati ma'as sittati sartane 6 dadi ikuti sangatan songo. Al-ula utawi kang pertama minas sittati saking 6 iku asyabahu wareg wan naumu lan turu warrohatu lan kepenak ai zawalul masyaqqati lan ilangi masyaqqah wa hubbul amwali lan demen pira-pira bondo. Qala dawu sapa Sayyidi Abdullah Al-Haddad qaddasa sirrahu wa alaika lan ai ilzam alaik netepono sira ing atase awak sira bi ikhraji hubidun dinari lawan ngetokake temen dinar wa dirham lan dirham min qalbika saking ati sira hatta yasyirani singga dadi apa dinar wa dirham ing daka ing dalam sanding sira iku bimangzilatil hajari ing dalam panggonane watu wal madari lan wadas. Dumateng jamaah kuliah subuh rahimakumullah Ustaz Umaiti Al-Mukarram Ustaz saling kawula mulyakaken. Bab tusa'i wa fihi khamsu mawa'idh wahidatun khabarun wal baqi athar. Bab yang ke-9 di sini ada 5 mau'idhah. Yang pertama berupa hadis, yang 4 berupa makalah dari sahabat. Makalah yang pertama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa hadis qudsi. Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurat inna ummahatil khotoya thalathun. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran di dalam kitab Taurat bahwa pokok dari segala kesalahan keluputan itu ada 3. Yang pertama adalah al-kibru, takabur atau sombong. Pokok pangkal dari kesalahan, keteledoran manusia, pangkalnya ada 3. Yang pertama adalah sikap sombong. Wal hasadu, yang kedua sikap hasad, dengki. Yang ketiga wal khirsu, rakus atau tamak harta. Itu pokok dari kesalahan, keluputan yang diperbuat oleh manusia. Qala alaihi salatu wassalam,
al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh sifat takabur, sombong itu menolak barang yang hak, menolak kebenaran dan menghina manusia. Ayradul haqqi wahtiqarun nas. Orang yang melihat dirinya sendiri bi'ainit ta'zim, melihat sendiri lebih baik, lebih mulia, lebih unggul dari orang lain, sementara melihat orang lain itu kecil, maka ini sudah dinamakan dengan sifat sombong. Sifat sombong itu bisa mendatangkan kehancuran. Di wong sing sombong, orang yang takabur, itu adalah pokok dari kesalahan dan justru akan mendatangkan kehancuran pada dirinya sendiri. Kita ingat iblis diturunkan oleh Allah dari surga itu gara-gara sifat sombong. Dulunya ahli ibadah ketika di surga iblis itu, tapi karena melihat Adam yang diciptakan dari tanah sementara ia diciptakan dari api, dia tidak mau menghormati Adam, dia sombong. Akhirnya Allah turunkan iblis tadi dari surga. Itu awal mula sifat sombong. Demikian juga kita semua. Sombong itu barangkali karena dirinya kaya, karena merasa dirinya punya jabatan, karena misalnya lebih baik keturunan dan sebagainya. Ini bisa menimbulkan orang menjadi sombong. Padahal kita tahu bahwa kaya miskin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dikasih kekayaan, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah menggunakan kekayaan tersebut? Kalau kita dikasih miskin, itu juga ujian. Bagaimana dengan kemiskinan tadi kita bisa sabar? Nah, biasanya orang yang dikasih kekayaan ini timbul sikap meremehkan orang, tidak menghargai orang lain karena kekayaannya. Nah, sikap seperti ini bisa di samping sifat yang buruk yang dibenci oleh Allah, juga bisa menimbulkan kehancuran pada dirinya sendiri. Padahal kita tahu bahwa kekayaan, kemudian jabatan, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya titipan. Anak, harta benda, semuanya titipan. Pada waktunya kekayaan tadi, jabatan yang dimiliki seseorang, pada waktunya akan hilang, ditelan oleh waktu. Jadi bagaimana kita mau sombong dengan yang dimiliki? Hadirin yang dirahmati Allah, dalam suatu keterangan untuk mengatasi sifat sombong, kita hendaknya ketika melihat anak kecil,
mengatasi sikap sombong. Menurut Imam Ghazali, melihat anak kecil merasa bahwa anak kecil ini belum banyak dosanya, sementara kita sudah banyak dosanya, sehingga kita tidak timbul sikap takabur. Melihat orang yang sudah tua, melihat orang yang sudah dewasa, dalam hati kita timbul pikiran bahwa oh, itu orang yang sudah sepuh, sudah banyak makan asam garam, sudah banyak beribadah kepada Allah. Kita hormati. Kepada orang yang alim, maka sikap kita adalah beliau itu sudah banyak menimba ilmu, sudah banyak pengetahuannya, dia lebih baik dari saya. Melihat orang yang bodoh, kita juga tidak meremehkan, tidak menghina. Merasa bahwa orang tersebut melakukan kesalahan, yang namanya orang kadang-kadang salah, kadang-kadang melakukan perbuatan yang di luar agama. Mereka melakukannya karena tidak tahu. Sementara orang yang pinter itu melakukan kesalahan karena kepintarannya. Justru kesalahannya lebih fatal, dosanya lebih besar karena melakukan sesuatu didasari dengan ilmu yang dia miliki. Itu justru lebih parah. Wa man nadhara ila nafsihi bi'aini ta'zim wa ila ghairihi bi'aini istisghar fahuwa minal mutakabbirin. Melihat diri sendiri dengan memiliki kelebihan-kelebihan, merasa agung, sedangkan melihat orang lain menganggap remeh, menganggap lebih kecil, termasuk ke dalam golongannya orang-orang yang takabur. Innal mutakabbirin, ya, orang-orang yang takabur ini salah satu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak baik. Selanjutnya wal hasad. Pokok dari segala kesalahan menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat hasad, dengki. Dengki itu melihat orang lain bahagia, dirinya merasa susah. Melihat orang lain sukses, dia merasa gelisah. Senang apabila orang lain jatuh, dia merasa senang. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu, laisa fi khisalis syarri a'dulu minal hasad yaqtulul hasid qabla ayyashila ilal mahsud. Menurut sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, tidak ada perbuatan yang buruk yang membandingi daripada sifat hasad atau dengki, iri hati. Yaqtulul hasid qabla ayyashila ilal mahsud. Orang yang hasud, orang yang dengki itu bisa membunuh sebelum sampai kepada yang ia dengki. Maksudnya bagaimana? Orang yang iri hati, orang yang dengki bisa membunuh orang walaupun dia belum sampai. Membunuh diri sendiri juga membunuh orang lain. Membunuh di sini dalam arti merasa hatinya tertekan. Orang yang hasud, orang yang dengki selamanya akan susah karena melihat orang lain bahagia, dia tidak senang. Dalam tanggane misalnya anaknya
pada anaknya pada sukses, anaknya pada pinter-pinter misalnya, usahanya lancar, akhirnya dia merasa tertekan batinnya, merasa tertekan. Bisa-bisa karena merasa tertekan, merasa tidak senang melihat orang lain bahagia, dia menggunakan kecurangan, menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Misalnya sama-sama orang dagang nih, orang dagang misalnya, yang satunya laku sementara dia dagangannya tidak laku. Akhirnya ini cuma misal saja, dia datangi dukun misalnya, kemudian minta minta jambi-jambi kemudian bagaimana agar dagangannya orang lain tidak laku. Orang hasud itu selamanya akan tertekan, batinnya itu tidak nyaman kayak tadi, sehingga bisa membunuh orang lain walaupun dia belum sampai pada orang tersebut, juga membunuh dirinya sendiri karena selama hidupnya dia hatinya susah, sumpek. Nah, ini sifat ini adalah pokok dari segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Jadi, hasad merupakan dosa yang ditimbulkan dari sifat hasad itu banyak sekali. Kayak tadi, melihat orang lain nggak baik, melihat orang lain senang, melihat orang lain sukses, bagaimana caranya agar orang lain itu hancur dengan segala macam cara yang tidak baik bisa dilakukan oleh yang hasad ini. Kemudian selanjutnya, sifat hasad itu bisa melebur atau bisa merontokkan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan bisa hilang, bisa hancur gara-gara memiliki sifat hasad atau dengki kepada orang lain. Nah, ini sifat hasad harus dihilangkan dari hati kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama tentunya berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kibri wariya wal hasad. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat sombong. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat riya. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat hasad, dengki kepada orang lain. Selanjutnya, berkeyakinan dalam hatinya bahwa setiap orang itu sudah dikasih jalannya masing-masing. Kita kalau mau tinggi, kita kalau mau sukses, ya silahkan, jangan sampai meruntuhkan orang lain, jangan sampai melukai orang lain, jangan sampai merugikan orang lain. Kita yakin bahwa setiap orang itu punya takdir masing-masing. Barangkali takdir dia sudah jadi orang sukses misalnya, jadi orang baik, jadi orang yang beruntung, sementara kita belum. Ya, itu takdir manusia. Jangan sampai gara-gara tidak senang, tidak suka, benci pada orang lain karena merasa tersaingi misalnya, akhirnya main belakang. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian wal khirsu, sifat rakus harta, ini juga merupakan pangkal atau pokok daripada perbuatan dosa, keluputan. Qala Malik ibnu Dinar rahimahullah, idza saqamal badan lam yanjah fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rohatun
kadzalikal qalb idza ghalaba 'alaihi hubbud dunya lam tanfa'hul mau'izah. Menurut Malik Ibnu Dinar, ketika badan yang sedang sakit itu sudah tidak seneng makan, makanan enggak enak, minuman, tidur juga tidak nyenyak karena badannya sedang sakit, istirahat juga terganggu. Nah, ini demikian juga hati kita. Ketika hati manusia terisi dengan sifat rakus, tamak, harta dunia, maka sudah tidak butuh, butuh lagi dengan mau'idhah, sudah enggak mau lagi nasihat. Artinya bagaimana? Dia sendiri sudah tahu nasihat itu baik, tapi karena sudah rakus dunia, menggelapkan matanya, sehingga segala cara dia tempuh. Inilah rakus harta bisa menyebabkan kesalahan-kesalahan yang amat banyak. Ya misalnya, lawang golek duit misalnya ya, yang halal saja susah. Misalnya seperti itu. Akhirnya dia cari dengan cara-cara yang haram, yang tidak dibenarkan oleh agama. Naudzubillah, mencuri misalnya ya, kemudian menipu, kemudian cara pejabat ya korupsi dan lain sebagainya. Itu awal mulanya adalah pokoknya orang karena dalam hatinya itu amat rakus terhadap harta benda. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya shalli wa sallim